Oh, oke. Kita mau break dulu ya. Mau Kita mau break dulu. nggak jadi. Penting nggak orang terus melakukan speak up untuk membantu kerja-kerja DPR, atau justru DPR harus lebih banyak melakukan speak up? Pada dasarnya kan pemerintah juga membutuhkan check and balance ya. They need to know gitu, apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang terbaik. Kira-kira masih perlu nggak sih rakyat gitu, masyarakat sampai speak up-nya dengan gaya seperti contohnya Bima ataupun yang kontroversi lainnya untuk bisa didengar dan dilihat? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan. Jumpa lagi di Ini Parlemen, sebuah podcast yang membahas tentang parlemen bersama saya, Indra Pahlevi, dan rekan setia saya, Bang Indra Iskandar. Halo. Gimana, sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Kelihatannya kalau ngeliat-liat matanya itu kecapean. Aduh. Tapi kok selalu fresh ya kalau tampil di Ini Parlemen? Kenapa nih? Kelihatan mukanya kecapean, tapi hari ini terlihat fresh karena ada 2 tamu yang luar biasa. Ini dia. Ini dia. Jadi sudah di bridging nih sama Bang Indra, kita kedatangan 2 tamu spesial, ya. 2 perempuan cantik yang ada di muka bumi ini, ya, yang akan menjadi tamu kita, ya. Yang tentu akan kita ngobrol-ngobrol seputar fenomena speak up. Wah. Mungkin saya kenalin dulu nih 2 perempuan ini. Yang pertama yang sangat terkenal, tapi mungkin perlu di ini kan. wah iya. Biar bisa ada alasan keluar gitu Biar kalau namanya tahu. di sini muncul. Iya. Yang pakai baju merah nih ya. Saya nggak tahu maknanya pakai baju merah ini apa nih. Biar kelihatan speak up aja, biar kelihatan tampil gitu. Anya Dwinov. Gimana Mbak Anya? Sehat? Alhamdulillah baik, Mas Indra, Bang Indra. Iya. Ini kesempatan yang luar biasa loh, bisa manggilnya Mas dan Bang loh di sini. Cuma di podcast boleh. Cuma di manggil. sini misalnya. Selama ini dikenal Mbak Anya ini selebritis, host, apalagi Pernah jadi penyiar radio. penyiar radio juga. Pernah, terus ya tukang memperhatikan isu-isu segala hal yang terjadi di Indonesia. Pemerhati ya. Iya, pemerhati itu kayak terlalu resmi deh Oh, bahasanya. iya, Ini iya. orang tukang merhatiin aja. Tukang merhatiin. Kepo gitu. Iya. Tukang kepo gitu. Tukang kepo bener, pengen Asik. tahu aja. Selamat datang Mbak Anya di Ini Parlemen. Terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Sebelumnya Kang Maman bilang, Ini Parlemen itu adalah Indra dan Indra. Jadi saya nggak tahu nih kok bisa pas gitu ya. Ini Parlemen Indra and Indra gitu. Jadi ini sebagai ya perkenalan aja lah. Memang jodohnya nampaknya. Dan satu lagi perempuan tangguh yang dimiliki oleh DPR ya, Mbak Dia Roroh Esti yang sekarang ada di Komisi Komisi 7. 7 bidang Ya. energi dan lingkungan. Energi, riset inovasi, dan industri. Industri ya. Lingkungan seharusnya di kita, tapi dia pindah ke Komisi 4. Oh, sempat ada pembahasan itu ya. Wow, Ya. agak tidak terbayangkan ya ada perempuan di komisi yang ngurusin Ya. soal energi, All the technical Ya, kayak things. Tapi ya. ternyata Mbak Roro ini Hah? memang sebelum jadi anggota DPR meskipun masih belia, Iya. ya, saya anggap belia karena memang belum 30 ya. Belum. Nah, itu adalah aktivis di bidang energi dan lingkungan. Iya, iya, Betul ya? Iya, iya. Nah, Oke. dan makanya ketika terpilih jadi anggota DPR, partai yang menaungi beliau, Partai Golkar, dengan mantap menempatkan beliau di Komisi 7 atau Komisi Energi. Pas Memang banget. punya experience di situ. Berarti lagi happy-happynya dong, Alhamdulillah. karena kayak kebijakan pemerintah ini lagi selaras kan dengan lingkungan. Dan Iya, tetep iya, iya. Udah mulai, maaf ya. Iya. Nah, tadi sudah saya sampaikan temanya tentang speak up. Ya. Itu sekarang jadi viral terakhir ketika seorang TikToker bernama Bima mengkritisi kebijakan di provinsinya di Lampung Betul. yang sempat membuat heboh sampai presiden turun tangan. Dan menarik, Ya, karena ada kayak follow up-nya begitu kan. iya betul. Semua pada bilang, wih udah disiapkan, jalanannya dirapikan. Yang Nggak jadi. Nggak, ternyata lewat rute yang Lewat rute lain. yang lain. Oh itu seru banget sih. Iya betul. Nah, gimana menurut saya tanya Mbak Roro dulu nih ya, fenomena kayak gitu di kalangan milenial, apakah sudah pas cara penyampaian atau memang itu menjadi tren hari ini?
Sebetulnya ya, pertama-tama thank you for having me. Terima kasih sudah mengundang kita gitu untuk berdiskusi. Jadi yang pertama tentunya kita menyadari bahwa kita itu berada di negara yang demokratif ya, di mana semua orang juga mempunyai kesempatan untuk beropini, baik itu dari segi politik, bagaimana kita membuka luang untuk masyarakat berpartisipasi di dalam kontestasi politik. You know, democracy in Indonesia is growing dan bisa menjadi salah satu contoh yang baik lah Ya. untuk di dunia ini. Mhm. Dan karena kita sudah berproses juga untuk kemudian menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi, otomatis masyarakat mempunyai mereka menyadari bahwa ternyata saya bisa berkontribusi loh, saya bisa menyuarakan opini saya bisa melakukan evaluasi dan menyampaikannya tanpa merasa Mhm. takut untuk melakukannya. Gitu. Mhm. Jangan takut hilang, Iya. diculik. Oh ini generasi kapan? Gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan menurut saya apa yang dilakukan gitu ya dengan speak up, apalagi melihat mungkin kondisi di lapangan seperti apa dan menggunakan platform. You know, sekarang di Indonesia itu kan banyak sekali yang menggunakan medsos untuk bukan hanya menyebarluaskan informasi Mhm. dalam tekad untuk melakukan speak up itu tadi gitu, Betul. tapi untuk hal-hal profesional juga bisa kita optimalkan, you Ya. know, people do business melalui social media. Tapi di samping itu apa yang dilakukan sebetulnya menggunakan platform sosial media, YouTube, Mhm. TikTok gitu ya, untuk melakukan sebuah ya ibaratnya memberikan sebuah kritikan Mhm. terhadap apa yang dia lihat secara real di lapangan. Iya. Jadi di satu sisi memang pada dasarnya kan pemerintah juga membutuhkan check and balance ya. Ya. They need to know gitu, Betul. apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang terbaik Mhm. atau mungkin ada ruang-ruang di mana kita harus membenahi diri gitu. Dan dengan opini dan penyampaian yang telah disampaikan Iya. sebetulnya kasus di Lampung itu di satu sisi kan bagus. Mhm. Karena dari situ pemerintah langsung berpikir, oh, oke, ternyata kita punya celah nih di sini. Mhm. Lalu kemudian kita harus melakukan sebuah perubahan. Mhm. Tapi kalau misalnya, ini kan kontroversinya adalah karena dengan berjalannya waktu, cara penyampaiannya kurang, saya nggak tahu ya, apakah kurang etis atau Gimana kurang perubahannya? caranya kurang. Tahu aja sih mesti nanya ke sini. Kalau yang disampaikan Mbak Iya. Roro ini kan ini ya, Mbak Roro biasa mengelola konstituen di publik gitu ya, sehingga berbagai hal tuh memang selalu menjadi pencermatan. Nah, Mbak Anya sebagai orang yang selalu kepo di publik, ngelihatnya gimana sih dengan fenomena ini? Jadi gini, kalau Mbak Roro melihatnya ini dari segi yang positif karena berhubungan dengan profesinya, Iya. bahwa ini adalah kayak kotak saran yang harus kita perhatikan Iya. isinya dari masyarakat, which is true gitu loh. Tapi ada juga sisi yang saya tidak tahu ini benar atau tidak atau hanya opini saya pribadi. Terkadang mungkin karena cara mereka menyampaikan, cara mereka speak up-nya itu menggunakan gaya yang terlalu kekinian. Mhm. Terkadang di sini saya kesannya akan tua banget nih ya. Tapi itu agak kebablasan cara berbicaranya. Apa ya tuh? Mas. Kalau boleh spesifik lagi? Topiknya mungkin bagus. Iya. Tapi cara mengemasnya karena dia ingin supaya terdengar sehingga terkadang intonasinya terlalu menggebu-gebu. Satu, mungkin memang emosional juga ya. Kedua, supaya terlihat dan laku alias viral bahasanya sekarang, terkadang mereka akan menambahkan bumbu-bumbu yang menggunakan sesuatu terlalu kasar. Gimana? Kan DPR Tertahan juga lagi nih. tugasnya parle. Ya, Parle speak. itu speak ya. Gimana? Ya tentu kita mempunyai kewajiban untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ibaratnya kalau jadi anggota DPR dan nggak ngomong, itu seakan-akan kita tidak menjalankan tugas dengan baik. Gitu. Dan tentunya karena kita juga salah satu fungsinya adalah pengawasan ya. Jadi ketika kita turun ke lapangan, kalau lagi ke daerah, ke dapil gitu, kita melihat permasalahan apa aja sih yang dialami oleh masyarakat gitu kan.
Lalu kemudian karena kalau DPR ini kan sifatnya lebih dari Sabang hingga Merauke, permasalahan senusantara itu Iya. harus kita pikirkan juga. Tentunya sesuai dengan komposisinya masing-masing gitu kan. Sedangkan kalau di daerah mungkin lebih localized. Jadi ngelihat mungkin ada perbaikan jalan yang harus dilakukan, mereka bisa langsung menyuarakannya ke bupatinya. Tapi kalau misalnya di pusat ya kita betul-betul mungkin lebih broad ya, yang bisa kita suarakan. Punya pengalaman yang menarik misalnya Mbak Roro speak up di sebuah rapat kerja dengan mitra gitu, terus mendapatkan perhatian Sering spesial. sih. Sering sih, maksudnya saya tuh prinsipnya adalah setiap kali hadir di rapat itu justru harus bicara. Kalau misalnya tidak bicara, saya merasa kayak saya tidak optimal dalam menjalankan tugas. Mbaknya udah merasakan itu. Apa tuh? Anggota DPR itu melakukan speak up atas nama rakyat sebagai masyarakat nih. Ini kita fair-fairan ya, di sini Iya. ya, fair-fairan ya. Iya. Sebagai masyarakat terkadang dia kalau melihat TV parlemen gitu kan, atau nggak bocoran-bocoran ada channel-channel tertentu, kayaknya yang bicara dia lagi ya, yang lainnya mana ya? Maaf ya Bang ya, maaf ya Mas ya. Tapi ini kan masyarakat Iya. kan. Iya, honest aja. Iya, Honest terkadang gini. Oke, saya pernah ngelihat Mbak Roro berbicara dalam sebuah rapat kabinet mungkin waktu itu, atau dalam suasana rapat. Tapi kadang-kadang lihat kok dia lagi, yang lainnya mana? Bukannya kita ada berapa ratus orang anggota di sini ya? 575. 575. Kemana aja kok banyak banget kursinya yang kosong? Ini kan tanggapan masyarakat. awam ya. Yang akhirnya masyarakat ingin bertanya lebih lanjut, cuman bingung juga. Kita balik lagi kalau kita bicara mengenai speak up. Iya. Saya termasuk generasi yang sempat merasakan zamannya tanpa ada sosial media. Sosial media ini kan seperti corong yang membantu masyarakat untuk lebih mudah menyuarakan pandangan, keresahan mereka, ketidaknyamanan mereka, dan kemungkinan untuk didengar dengan yang berkepentingan lebih dekat. Kalau zaman dulu kan kita kalau misalnya punya keresahan, kalau ke DPR harus kita demo di depan, pakai toa beneran, bawa mobil berdiri, ya kan? Iya. Ada era yang seperti itu. Nah, kalau dengan adanya era sosial media seperti ini, kira-kira masih perlu nggak sih rakyat gitu, masyarakat sampai speak up-nya dengan gaya seperti contohnya Bima ataupun yang kontroversi lainnya untuk bisa didengar dan dilihat? Itu sebenarnya jadi Iya, iya. pertanyaan. Bang Harus Indra, nggak sih Bang? ada perspektif? Kalau yang lembut-lembut aja, sopan-sopan aja kayaknya nggak Karena didengar. beliau ini sering menghadapi hal-hal yang kayak tadi. Iya kan? Ya speak baik melalui media sosial maupun langsung datang Iya. ke depan. Hampir tiap hari gerbang depan itu ditutup, ya Bang ya? Ya, memang tentu sebagai lembaga parlemen gitu ya, kompleks parlemen ini memang salah satunya memang menggunakan terminologi rumah rakyat gitu ya. Jadi setiap apapun yang publik merasa pengen menyampaikan tuh seakan-akan bisa sampaikan ke DPR gitu. Walaupun berbagai saluran tetap kita buka, kita punya Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat gitu ya, yang banyak menerima pengaduan masyarakat juga gitu ya, dan berbagai kanal-kanal yang juga kita buka, dan kita memonitor lewat IT kita, bagaimana perbincangan di publik tentang DPR gitu ya, kita juga melihat itu. Tapi memang fenomena speak up ini sesuatu yang mudah-mudahan ke depan format itu akan ketemu dengan bagaimana cara anggota dewan itu mengelola wilayahnya itu, karena kan setiap komisi itu setiap masa sidang itu kan juga bertukar pikiran dengan mitranya, dengan kementerian gitu ya, masalah-masalah yang ada di dapilnya dan lain sebagainya. Jadi kalau lihat sekarang ini di banyak platform, bukan hanya yang terjadi di Lampung sebenarnya. Saya di beberapa grup tuh sudah ngelihat di banyak daerah gitu ya, di Sumatera, di Kalimantan, ikut-ikutan yang sama supaya ada perhatian gitu ya. Nah, Asal viral gitu. asal viral gitu ya. Tapi beneran Jadi- nggak cara apapun tuh ada masalah, bener masalahnya ada. Ya tentu saya sih bukan jubirnya pemerintah dan jubir DPR gitu ya. Kan memang pemerintah itu beban anggaran itu besar sekali sehingga perlu ada prioritas-prioritas. Nah, mungkin itu juga yang selalu diklarifikasi oleh anggota DPR pada saat masa sidang gitu ya. Bagaimana kan dengan keterbatasan APBN tentu nggak semua prioritas itu bisa dilakukan gitu ya. Tentu itu yang jadi
hal yang juga publik juga perlu tahu sebenarnya. Nah, untuk itu memang tadi catatan dari Mbak Anya itu sebenarnya penting buat kami, buat kita gitu ya. Di sini ada Mbak Roro gitu yang selalu melakukan rapat kerja dengan mitra, dengan menteri-menteri di kementerian itu untuk menyampaikan apa-apa saja yang memang itu menjadi catatan yang publik butuhkan gitu ya. Saya kira mungkin Iya. itu yang perlu ke depan Iya, diperbaiki cara relasi komunikasi Iya, betul. Ini pemerintah. mau saya tanya juga ke dua wanita di depan saya ini ya, sebenarnya dengan fenomena speak up ini, kalau bahasa agamanya lebih banyak manfaat atau mudorotnya nih? Atau apakah karena stylenya sekarang itu tadi, kata Mbak Anya, bahasanya bahasa gaul banget gitu, sehingga tidak tahu tata krama, atau seperti apa? Kalau untuk tanya manfaat atau Mbak Roro nih ngerasainnya bagaimana? Ya dua-duanya nanti, siapa dulu deh? Go ahead. Kalau saya sebagai masyarakat malah senang dong, karena kita punya satu Oke. corong yang bisa mendekatkan Iya. antara si penulis saran dengan si penerima saran. Kalau zaman dulu kan berharap di kotak sarannya bener dibuka nggak ya? Iya. Ini toa gue bener-bener nyampe ke dalam nggak ya? Secara kan saya berdirinya di luar pagar gitu kan ya. Nah kalau dengan adanya sosial media kan ini membantu, tidak hanya membantu untuk tersampaikan lebih cepat, tapi juga bisa mengumpulkan massa yang memiliki problema yang sama. Jadi kalau untuk masyarakat ada rasa manfaatnya lebih ya. Cuman sebagai masyarakat juga saya ngerasa terkadang tutur kata, caranya tuh suka terlalu mengandalkan cara untuk viral dulu dibandingkan isinya. Suka takut sendiri gitu loh Nah, nanti ngeliatnya. itu saya mau tanya lagi terkait dengan itu. Tapi supaya lebih adil, Mbak Roro tadi terkait dengan pertanyaan saya pertama gimana? Kalau saya rasa sih memang pada dasarnya setiap instansi baik itu pemerintah, DPR, check and balance itu kan penting ya. Ya. Dan kita sebagai wakil masyarakat juga harus mendengarkan apa yang menjadi bagian dari keluhan masyarakat itu Iya, tadi. betul, Gitu. betul. Asal sebenarnya saya sependapat gitu bahwasanya segala sesuatu hal tuh bisa dikomunikasikan dengan baik. Dengan cara yang tentunya baik juga gitu. Iya. Mengikuti berbagai macam set norma yang etis gitu Iya. ya. Agar yang menerima masukan dan kritik juga bisa melihat Menerima, bahwa okay, well, this is constructive criticism Iya. gitu. Dan kita sebagai kalangan dari pemerintah, dari DPR, ya kita bisa membenahi diri dan bisa melakukan pekerjaan kita atau memperbaiki pekerjaan kita agar kerjanya bisa optimal gitu Ya, kan. Jadi memang pada dasarnya apa ya, it's good, but at the same time kita harus paham bahwa ada batasan-batasannya juga gitu Ya. ketika kita menyampaikan sebuah opini. Penting nggak orang terus melakukan speak up untuk membantu kerja-kerja DPR, atau justru DPR harus lebih banyak melakukan speak up? Saya rasa dua-duanya ya. Jadi di satu sisi kita berharap bahwa ada check and balance yang dilakukan gitu, di mana kita dalam posisi mendengar aspirasi itu, ya kan, criticism yang pada pantasnya memang kita harus mendengarkannya agar kita bisa membenahi diri. Tapi di sisi lain juga sebagai wakil rakyat, ya kita diberi amanah untuk kemudian menyuarakan baik itu aspirasi atau apa yang menurut kita dibutuhkan oleh bangsa gitu. Jadi speak up justru ibaratnya ya, kalau DPR tidak speak up berarti tidak menjalankan tugasnya Ya. gitu loh. Itu kadang-kadang That's the saya point. gemas gitu. Kalau misalnya kita udah duduk di DPR, ini amanah loh dari masyarakat. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan stage ini dengan baik untuk kemudian menyuarakan aspirasi, sama aja kita tidak kerja gitu. Aduh, Itu yang tergelitik pengen nanya, siapa tuh yang nggak speak up gitu. Gelitiknya langsung ke arah sana loh. Oke, terus. dan di DPR itu pada dasarnya ya gampang-gampang sulit gitu. Karena kadang-kadang kita sudah perform, kita sudah mengabdi ibaratnya ya, udah menyuarakan aspirasi dan lain sebagainya, tapi tetap aja dipandang jelek. Karena tingkat kepercayaan publik terhadap institusi, terkhusus DPR itu masih sangat rendah.
bisa dibilang di kisaran 50-an% lah ya Iya. dibandingkan misalnya TNI atau TNI. lembaga-lembaga lainnya. Tapi DPR itu punya juga Open Parliament Indonesia. Jadi justru ini adalah salah satu tekad kita di DPR ya kan, Bang Indra. Hampir manggil Pak gitu. Hampir kecelakaan manggil Pak. Dan di situ ya kita berupaya gitu bagaimana caranya DPR ini bisa melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Dalam arti kata kita juga membuka ruang untuk bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pembahasan yang ada di DPR. Setiap kunker pada saat masa reses itu kan Iya. juga DPR mendatangin daerah-daerah gitu ya, Pemprovnya, gubernurnya dan semua jajaran segala macam ya. Nah, sebenarnya catatan-catatan dari DPR kan sudah ada ya. Kalau kita sebut speak up itu sudah dilakukan penekanan-penekanan dari DPR pada pemerintah daerah, pemerintah setempat gitu ya. Ini kan sebenarnya ada persoalan sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang tidak merespon publik, kemudian hal-hal semacam ini lalu publik berteriak sendiri Iya, gitu ya, betul. dengan kontennya, dengan segala macam, dan kemudian jadi seolah-olah ada peran DPR yang belum maksimal misalnya gitu ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya juga ada pertanyaan bagaimana Pemprov atau Pemda kabupaten kota ini bekerja, itu kan juga satu refleksi ya sepanjang perjalanan bangsa kita 76 Iya, tahun iya. misalnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan DPR mungkin untuk lebih Pemprov dan Pemda Pemkot itu juga untuk bisa merespon kepentingan publik. Gimana Mbak Roro ngelihatnya, gimana sih peran di Pemprov ini merespon yang speak up semacam itu? Ya menurut saya harus ditindaklanjuti ya, apalagi kalau memang pada dasarnya ada sebuah isu yang mendadak viral gitu, dan memang ada kebenaran di dalamnya gitu. Jadi bukan asal viral dan Betul. tidak ada basisnya. Iya. Ibaratnya kan kayak seakan-akan menyebarkan informasi yang notabene hoax gitu kan. Iya. Nah itu ibarat ya kita nggak usah ngeladenin juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau memang ada kebenaran di dalamnya, saya rasa pemerintah baik itu di level provinsi, kabupaten mempunyai kewenangannya masing-masing untuk melakukan sebuah perubahan, untuk menelusuri bagaimana sebetulnya kenyataan di lapangan, dan mereka Iya. punya tim loh untuk ini Iya, gitu. betul. Tinggal merintah. Kalau kepala daerah itu kan tinggal merintah aja, tangan kanannya siapa, Iya. tolong dicek, diperiksa, atau bisa langsung kunjungan ke wilayah itu. Kalau di Lampung misalnya yang kemarin sempat ramai itu kan jalanannya yang sangat amat rusak gitu Iya, kan, sampai Pak Jokowi bilang bahwa beliau bisa tidur nyenyak gitu, padahal sebetulnya nggak bisa, ya kan? So itu menurut saya ya mempunyai peran sangat amat penting pemerintah dalam hal ini untuk kemudian menggunakan power yang mereka miliki untuk membenahi permasalahan yang ada di lapangan. Jadi speak up is important in my opinion, dengan batasan-batasan tertentu. Karena ada kebijakan yang mengaturnya juga, dan masyarakat juga harus paham apa yang merupakan speak up dengan cara yang benar, apa yang speak up dengan cara yang kurang benar, yang tidak etis, Betul. normanya juga Karena tidak ada. regulasi juga gitu. menjamin, ya, tetapi juga menjamin dengan adanya batasan norma tadi. Ya, Ada undang-undang ITE dan sebelumnya ada undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat pendapat. di muka umum. Nah, sekarang di muka umumnya tidak hanya tadi pakai toa tadi, tapi juga melalui media sosial, itu sudah di muka umum. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya negara menjamin. Persoalannya ketika yang melakukan itu kebablasan, tentu juga harus ada Exactly. peringatan juga kan seperti Ya. itu. Ya. Terakhir, Sudah selesai. iya. Baru mau speak up. Iya. Baru mau curhat kan? Baru mau curhat. Ini baru ngomongin dapur dikit nih. Tapi biasanya yang enak-enak itu yang memang dibatasi. Oh gitu ya? Iya. Aku Kalau nggak bisa dibatasi leluasa. kayaknya penasaran, nanti bisa Oh. dilanjutkan lagi. Oh, oke. Kira-kira Baik. gitu ya, Ternyata kira-kira ilmunya ya. begitu. Oke, oke. Mas Indra. Kira-kira nih. Kira-kira. Ya, sebagai seorang selebriti, anggota masyarakat, penyiar pernah, ya, host apalagi. Kesimpulan omongan atau perbincangan kita hari ini apa menurut Mbak?
bebas. Ini jadi bebas aja nih. Dibebasin Apa? ya. Bebas dong. Oh, ini dakdikduk loh saya loh. Biasa kalau Nggak jadi sesuai host sama honornya kayaknya. iya. Bang Indra jadi malu. Tapi memang sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa bersyukurlah generasi sekarang yang memiliki corong untuk speak up yang lebih individual, yang lebih pribadi. Mereka punya secara personal corong untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Tapi jangan sampai kayak kita mendengar orang yang ngomel-ngomel tanpa ada isinya. Jadi tolong sebelum bersuara, dikumpulkan dulu data-datanya, pastikan yang disampaikan itu memang berisi fakta, bukan hanya rumor yang Iya. hanya disampaikan dari satu orang ke orang lain, sampai ke account yang memiliki banyak followers tanpa tahu faktanya. Dan mau tidak mau, kita ini kan memiliki dasar pendidikan yang kuat lah ya, mungkin saya katakan demikian. Terkadang ada beberapa tutur kata yang harus diperhatikan. Mungkin kalau lagi marah biarkan ungkapkan dengan emosi, tapi jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah, kata-kata yang Ya. kadang-kadang bikin kita tuh ngerasa akhirnya nih ya, Iya. yang tadinya ingin murni secara tulus ingin mendengarkan kritikannya atau Jadi males. sarannya, jadi malas, malah jadi Iya. shutdown. Iya. Kayak saya ada beberapa akun yang awalnya saya ngikutin karena kritikannya bagus, pendapatnya bagus, begitu sudah mulai kebablasan, Jadi malas. jadi asal lagi. Mau ngomong apapun gak kedengeran, lo cuma dengerin main doang. Jadi noise aja. Just noise. Betul. Ya, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan bahwa gunakanlah momentum untuk speak up, tapi gunakanlah dengan cara yang beretik. Jadi kesimpulan singkat saya atas kesimpulannya Mbaknya, Iya. berspeak up lah secara bijak, gitu ya. Kalau Mbak Roro, Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama ya. Jadi memang kita harus mengoptimalkan kesempatan untuk speak up. Ya. Baik itu dari kalangan masyarakat, DPR, pemerintah dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kesempatan itu, tapi kembali lagi mengetahui batasan-batasannya itu seperti apa. Ya. Ada etika dan norma yang harus kita ikuti. Fact checking is also very important. Ya. Jadi kita harus ketika menyampaikan sebuah pesan itu betul-betul harus berdasarkan fakta di lapangan atau fakta yang dikemukakan oleh sumber-sumber yang memang terpercaya gitu. ya, betul. Jadi pada dasarnya itu tadi gitu. Kita apalagi dengan HP ya. HP ini kan semua orang ya mayoritas dari masyarakat itu punya akses. Iya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai internet aja itu lebih dari 200 juta penduduk Indonesia punya akses. Iya. Kalau TikTok sendiri aja udah 100 juta penduduk Indonesia yang punya akses terhadap TikTok. Iya. Maka dengan akses dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, kepada kita semua ya kita harus menggunakannya seoptimal mungkin. Kembali lagi dengan mengingat bahwa ada beberapa standar yang harus kita Ya, fulfill dengan menggunakan. Luar biasa kesimpulan yang komprehensif nih dari Mbak Roro. Bang Indra, mungkin ada closing statement juga yang bisa disampaikan. Nah, gitu dong. Saya kira Ayo Bang yang Indra. disampaikan sama Mbak Roro itu sudah Komplit. menyimpulkan kepentingan masyarakat dan bagaimana cara pandang DPR pada publik ya ke depan soal cara itu menjadi penting gitu ya, karena kita bangsa yang beradab gitu ya. Bagaimana kita mengedepankan sopan santun dan tata cara yang baik sehingga tidak menggunakan istilah-istilah yang orang lain menjadi tidak nyaman gitu ya. Dan yang penting memang tentu buat saya dari sisi lain pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota, karena tadi isunya berangkat dari masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik, tentu juga harus bisa merespon hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat gitu ya. Baik, kesimpulannya sama sebetulnya ya. Pertama, speak up, bijak, ya, santun, berdasarkan fakta. Kira-kira itu. Jadi kalau yang berlebihan memang selalu hasilnya tidak baik. Apapun itu, apalagi speak up dan menyampaikan aspirasi. Dan tugas anggota DPR, ya, sebagai wakil rakyat, sebagai penyambung lidah rakyat juga
harus Oh, itu paling benar itu ya. ya Tolong masyarakat ini dikasih tahu apa speak saja up. yang sudah terjadi, speak up untuk kita juga. Ya, ya. Laporan kerja gitu ya. Kadang-kadang harus juga Terlibat butuh diayomi. kadang-kadang harus juga viral juga, Pak. Viral. Iya dong. Dan beberapa Ya. ya, jadi nggak apa-apa viral, tapi viral yang baik tentunya yang orang tahu tentang apa yang dilakukan oleh DPR dan apa hasilnya kira-kira kayak gitu ya. Agreed. Baik, Sobat Parlemen, kita sudah di penghujung obrolan kita yang sudah menghadirkan para tamu yang luar biasa tentang fenomena speak up. Sampai jumpa lagi di Ini Parlemen episode berikutnya.